Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran. Kita akan memanggilkan peserta terakhir kita hari ini, Fahri Kolaka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fahri, ayo. Nunggunya lama di belakang ya. Tapi bukan berarti nggak semangat, harus semangat. Assalamualaikumnya aja, assalamualaikum. Deg-degan ya? Iya, kenapa deg-degan? Susah ya tantangan hari ini ya? Bismillah, tenang. Semua pasti bisa, oke? Karena kan ayatnya sudah hafal, prakteknya sudah bisa, tinggal teorinya saja yang kita tes. Siap? Buka maskernya. Fahri ini usia 11 tahun, hafalan 16 juz. Anak seorang polisi dari Kolaka. Untuk Fahri, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Fahri sudah siap. Syahmad Al-Misri, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. خلاص. Fahri, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Sebut dan jelaskan masing-masing satu hukum. Izhar halqi, iqlab, dan ikhfa hakiki dari ayat yang dibaca tadi. Min atrafiha
hukumnya adalah izharu halqi. Karena nun sukun bertemu huruf hamzah dibaca jelas. Nah. Syahidan baini wa bainakum. Fathatain bertemu dengan huruf ba yang dibaca dengan mim. Nah. Naqusuha. Hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nun sukun bertemu huruf qaf dibaca samar. Nah. Sebut dan jelaskan 3 hukum mim sukun dalam ayat yang sudah dibaca tadi. Yamhullah. Mim sukun bertemu huruf ha. Dibaca? Jelas. Nah. Na'iduhum aw natawaffayannak. Mim sukun bertemu huruf hamzah dibaca jelas. Nah. Min qablihim fa. Mim sukun bertemu huruf fa dibaca jelas. Nah. Sebut dan jelaskan hukum mad wajib muttasil dalam ayat yang sudah dibaca tadi. Ma yasha'u wa yuthbit. Huruf mad alif bertemu dengan huruf hamzah. Di lain kata, panjangnya 4 atau 5 harokat. Nah, khalas. Shadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Quran, Fakhri Kolaka. Pakai lagi maskernya, Pak. Memang tantangan ini selalu menegangkan. Tapi bagaimana dengan jawaban peserta terakhir kita, Fakhri dari Kolaka, silakan. Syahmat Al-Misri. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Fakhri, bacaannya tadi bagus, ya, dan tajwidnya juga tepat, kecuali mad wajib muttasil tadi beliau mengatakan dalam lain kata, ya, lain kalimat, padahal satu kalimat, karena ma yasha, ya, yasha 4 sampai 5 harakat betul. Tadi ada catatan untuk Fakhri. Saya udah sampaikan ke Fakhri sebelumnya, memang hari ini Fakhri selalu semangat dan bagus. Cuma hanya takallufnya yang kurang tepat. Takalluf artinya berlebih-lebihan ketika membaca Quran. Baca Quran itu enak, nikmat. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Kemudian pengaturan nafasnya. Tadi kehabisan nafas wa alaina al-hisab. Ya, maka itu harus mengatur nafasnya lagi. Ada waqaf, ibtida kurang tepat tadi. Wa man indahu ilmul kitab. Ya, itu kurang tepat. Boleh mulai dari kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Ajib, Masya Allah. Alhamdulillah, ajib, Masya Allah. Alhamdulillah. Kak Nabila, silakan Kak. Baik, mohon izin Kak Irfan. Silakan. Ya, Masya Allah bacaan Fakhri hari ini indah. Ya, Masya Allah indah, terus bacaannya tenang. Kak Nabila suka sekali penampilan Fakhri hari ini. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah nangqusuha. Jadi ketika nun sukun ketemu huruf qaf, itu hukumnya apa? Ikhfa. Ya, ikhfa. Jadi ikhfa itu cara membacanya ada 2 cara. Ketika nun sukun setelahnya ada qaf atau kaf, bacanya ya, nangqusuha. Tadi juga sama min qablihim. Ya, seperti itu bacanya. Tapi kalau misalnya setelahnya ada huruf dal, misalnya wa indahu, seperti itu. Jangan indahu, enggak, tapi indahu.
Jadi itu ada dua namanya gunnah syadidah dan gunnah ghair syadidah. Dia gunnah yang keras atau ya gunnah keras, yaitu ketika nun sukun setelahnya ada qaf dan kaf, dan gunnah ghair syadidah ketika huruf-huruf yang selain qaf dan kaf. Jadi ada sedikit perbedaan. Tapi ini untuk menyempurnakan saja bacaan Fahri ya, ketika membaca nangqusuha nun sukun setelahnya ada huruf qaf atau kaf, usahakan gunnahnya dipertegaskan lagi. Terus yang kedua adalah tadi apa? Kenapa berhenti tadi wallahu, terus wallahu yahkumu, apa kehabisan nafas, apa lupa? Lupa. Karena kok kehabisan nafas kan baru mulai ya. Iya. Iya. Apa namanya nangqusuha min atrafiha wallahu, terus wallahu, tapi alhamdulillah nyambungnya benar ya. Berarti di sini ada taraddud, ada sedikit keraguan. Terus ketika membaca wa huwa sari'u, jangan wahwa. Kalau wahwa haknya terdengar hak sukun, sedangkan harus haknya sempurnakan dhamma wa huwa, jangan wahwa ya. Terus falillahil makru jami'a, hams huruf kaf yang sukun. Ak ya, coba Kak Nabila pengen dengar hamsnya. Falillahil makru jami'a. Ahsant, fathallah alaik. Ini lebih bagus ya, lebih bagus. Terus ketika melafalkan lasta mursala, mim dhamma, setelahnya huruf ra yang sukun, harusnya bibir kita seperti apa? Haruskan bibirnya kita kembali lagi, jangan mursala, muru. Sedangkan mur, harusnya mur. Ya, jadi mim yang dhammah kita dhammahkan, ra yang sukun kita kembalikan posisi bibir kita seperti semula. Terus qul kafa billahi, coba baca lagi, lamnya perhatikan tidak boleh tebal. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Nah, ahsan, Allah alaik. Jadi lamnya sudah bagus. Taib, yang terakhir adalah wa man indahu ilmul kitab. Jangan kitab, jangan kita, dia bukan ta, dia ta. Ada hams, ya ada hams. Ya, coba wa man indahu. Wa man indahu ilmul kitab. Jangan to, dia to, ta. Wa man indahu ilmul kitab. Masih ya, ta-nya masih to gitu ya. Iya, kalau tak tidak ada hamsnya. Jadi disempurnakan dengan sifat hamsnya, yaitu ada suara angin sedikit, ta, at, ya seperti itu. Ya, yang terakhir adalah lupa sadaqallahul azim. Oh iya ya. Ingat ya? Oh, sadaqallahnya justru setelah pertanyaan. Iya betul. Ya, tapi tadi syekhnya udah bilang khalas, harusnya sadaqallahul azim. Ya, tapi tidak apa-apa, yang penting udah baca. Baik, barakallahu fikum. Oke, terima kasih Dewan Juri. Abdi Amir, Faisal Fat, silakan. Fahri punya kelebihan 3 dalam penilaian Abdi Amir. Yang pertama, Fahri selalu khusyuk kalau baca Quran. Ini bagus banget kamu. Yang kedua, kamu tenang. Jadi itu sudah bagus. Emosi kamu sudah kamu jaga. Terus yang ketiga, kamu tidak tergesa-gesa kalau membaca Quran. Jadi ini karakter Fahri sudah terbentuk, jadi kamu terus tampil seperti ini ya Fahri ya. Tadi Fahri membacakan ayat tentang iman kepada Allah. Jadi teman-teman rahimakumullah, sahabatku semua di mana Anda berada, inti diturunkannya Al-Quran adalah untuk menanamkan keyakinan kita kepada Allah, bahwa kita milik Allah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah. Inilah yang selalu diulang-ulang dalam Al-Quran. Mengapa? Supaya kita merasa dikontrol oleh Allah. 1. Karena apa? Karena banyak orang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia ketika tidak ada orang berani berbuat dosa. Nah, iman seperti ini oleh Al-Quran selalu diingatkan. Kalau kita baca Quran selalu diingatkan, diluruskan. Yang kedua, bahwa pengertian tauhid dalam Al-Quran bukan sekedar kita mengakui Allah Tuhan satu-satunya. Tetapi bahwa pengertian tauhid dalam Al-Quran, bahwa kita setelah meyakini itu, bahwa Allah hanya Tuhan, kita bergantung kepadanya. Kita berdoa kepadanya.
Sehingga sekalipun kita punya segalanya, tetap kita rajin berdoa. Nah, banyak orang salah paham. Ketika dia punya uang banyak, aku sudah terjamin. Maka doanya malas. Disangkanya bahwa yang menjamin dia hidup uangnya. Nah, padahal punya uang atau tidak punya uang, kita tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan ada kesalahan lagi, Pak. Ketika dia tidak punya uang, dia khawatir seakan-akan sudah mau mati. Seakan-akan uang yang menentukan hidup matinya dia. Nah, ini juga salah. Nah, tauhid itu artinya apa? Bahwa sekalipun aku tidak punya uang, aku tetap yakin bahwa Allah yang menentukan hidup dan matiku. Nah, penanaman seperti inilah yang ingin ditanamkan dalam Al-Quran tentang akidah bahwa Allah sebagai saksi dalam segala hal. Insya Allah. Dan nanti apapun yang kita perbuat di dunia ini akan dipersaksikan di depan orang-orang juga. Dan kita fokus apa yang kita lakukan. Kalau kita lihat tuh di sosial media ada seorang pencuri terekam CCTV. Kita lihatnya ini gitu. Nanti kita melihat pemerannya kita sendiri. Dan kita melihat, ya Allah, kita di dunia seperti itu. Dan tidak bisa mengelak dengan hukuman yang akan diterima kepada kita. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Dewan Juri kita. Oke, Bi, masih mau dengar bacaan indah dari Kataki Malik ya? Benar Kak Evan, masih kangen. Boleh, Kataki Malik sini, boleh bergabung bersama Kak Irfan sini. Nih, bersama dengan Fahri. Fahri geser sedikit. Kalau tadi kan sambung ayat bareng Isra. Kalau sama Fahri, berani nggak kita, salah satu permainan sini itu adalah estafet ayat. Jadi membacakan surat yang sama, bergantian dari ayat 1, kedua, 3, 4 gitu. Fahri berani nggak? Kita baca surat apa ya? Surah Al-A'la kali ya. Al-A'la? Al-A'la ya. Oke, buka maskernya. Pegang saja. Oke, untuk Fahri dan Kataki. Apakah kalian sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah mereka berdua sudah siap. Quran surat Al-A'la. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Sudah cukup. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Wah, sadu sekali ya, nikmat mendengarkannya ya. Senang. Ini kata Kimal itu penghafal Quran iya, pengusaha juga iya. Mesir sudah selesai belum sih kuliah? Belum. Belum selesai. Lagi postpone dulu ya? Postpone dulu, lagi COVID juga. Lagi COVID juga ya. Nggak ada online? Nggak ada. Kebetulan memang sekarang lebih fokus buat ngembangin usaha sih, buat membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyak. Masya Allah, di saat orang-orang pada kehilangan pekerjaan, langsung disediakan lapangan pekerjaan untuk semua orang ya. Insya Allah. Fahri, terima kasih ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, pakai lagi maskernya. Kak Sera bergabung bersama kita di sini. Ini menjadi penghafal Al-Quran itu memang mencapainya pun cukup berat, mempertahankannya jauh lebih berat, betul gak sih? Murojaah berarti itu salah satunya. Murojaahnya boleh dibocorin gak? Kalau Kak Nabila itu katanya satu hari 5 juz. Yang penting misal sebelum sholat, setelah sholat, terus seperti itu. Kalau Kak Taki seperti apa? Kalau saya sih setelah selesai 30 juz, memang penghafalan Quran itu yang berat itu menjaganya.
Kebetulan memang setelah menikah kita bikin program berdua. Si istri juga bagaimana dia mulai menghafal Quran, tapi suami juga harus bisa bagaimana membagi buat murojaah Quran. Di sisi lain juga banyak waktu yang memang terpakai untuk berbisnis ya, untuk mengurus kerjaan, tapi amanahnya berat. Kita kalau sudah menghafal itu kan memang harus menjaga. Kalau kita sengaja melupakan itu mungkin azabnya lebih berat ya kan Nabila ya. Makanya semaksimal mungkin, seminimal mungkin sehari 2 juz sampai 3 juz kalau saya pribadi. Kalau memang nggak bisa murojaah secara lisan, biasanya di jalan sambil dengar murotal Quran biasanya. Ya. Biasa kan kita musik, ini murotal Quran. Jadi sambil mendengarkan, sambil merefresh lagi ingatan ya. Jadi dari Al-Baqarah lanjut lagi, tapi dalam hati atau di lisan kita sambil ngikutin. Ya. Dan itu rutin dilakukan. Alhamdulillah lumayan rutin sih. Karena juga kita kan mobilitas lumayan tinggi di mobil, kadang kita dengerin murotal Quran. Dan di rumah juga kita setiap pagi sholat subuh, restoran, ngaji berdua. Wah, Masya Allah, indah sekali. Itu bentuk romantis yang sesungguhnya ya. Wah, Alhamdulillah. Senang sekali kami mendengarnya, mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi keluarga-keluarga lainnya. Keluarga yang baru maupun keluarga yang sudah lama. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan untuk pasangan yang luar biasa ini berbahagia. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hafiz Indonesia 2021. Cinta Al-Quran.